Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Komite yang sudah bersedia hadir mendampingi kita, mendampingi saya untuk memfasilitasi Bapak Ibu dalam kegiatan diskusi pemanfaatan data untuk memahami kondisi layanan sekolah di SDN Wano. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai kegiatan ini, saya juga akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mempersiapkan ini semua. Bapak Ibu, ini saya tidak mempersiapkan sendiri ya. Ternyata ini pas saya datang ke sini itu sudah beres, sudah rapi. Saya tinggal langsung praknya aja. Luar biasa guru SD Wano ini sangat sigap ya ketika akan melaksanakan kegiatan. Yang kedua dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu paguyuban kelas yang sudah bersedia hadir meskipun dalam dalam keterbatasan waktu dan kesibukan Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu semuanya, apa sih maksud dari tujuan Pak Kepala Sekolah untuk mengadakan atau rapat gitu ya? Wah, kalau udah bilang rapat itu di kepala itu pasti udah bilang wah ini mau pasti masalah anggaran gitu ya. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini tujuan saya mengadakan rapat di sini adalah untuk mengumpulkan Bapak Ibu untuk melibatkan Bapak Ibu dalam pengelolaan sekolah. Jadi Bapak Ibu mungkin dulunya itu hanya ya udahlah terserah kepada sekolah mau bagaimana. Kalau sekarang itu tidak demikian Bapak Ibu ya. Bersama saya yuk kita bersama-sama kita perbaiki sekolah apa yang kurang, yang sudah baiknya kita pertahankan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan ini kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa berdasarkan atau kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu semuanya, kita buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan di hari ini, kesepakatannya ingin seperti apa yang kegiatan pagi ini tentang diskusi pemanfaatan data di sini. Silahkan, ada yang mau mengajukan tangan, Pak, Bu, Pak, saya pengen nyantai biar nggak tegang misalkan seperti itu ya. Kesepakatan kita buat kesepakatan aja. Ayo, silahkan dimulai dari Bu Dini. Kesepakatan yang ingin Bu Dini dari kegiatannya apa? Relax ya, relax, oke, relax katanya. Kalau Ibu, relax, sama biar tegang, ya. Mumun sama, ya. Ibu sama, yang lain. Apa? Santai dan serius. Santai tapi serius, boleh Ibu. Silahkan. Ya, relax, santai tapi serius biar bisa dipahami. Ya, silahkan Ibu. Boleh izin jika ada keperluan. Boleh izin jika ada keperluan, boleh. Berarti kalau misalkan saya sedang berbicara di sini, izin ke toilet dulu. Berarti itu kesepakatan ya. Boleh Ibu. Boleh santainya boleh. Berarti sepakatnya apa nih? Ada itu boleh. Boleh. Iya, santainya boleh makan dan minum. Itu kesepakatannya ya. Terus yang selanjutnya Ibu, kira-kira Santai bisa dicerna, bisa sambil ngalir. iya, santai bisa dicerna dan bisa sambil ngalir. Firman, silahkan kesepakatannya. Mungkin HP di silence ya Pak. Iya, boleh. Itu sama-sama ya. Langsung semuanya sampai ke sana. Karena kita akan fokus ya Bapak Ibu ya. Iya. Pak Is kira-kira apa? Santai konsentrasi. Iya. Oh berarti harus konsentrasi kesepakatannya. Berarti kalau konsentrasi berarti nggak boleh ngobrol. Iya Bapak Ibu. Oke ya, baik ya. Baik semuanya Bapak Ibu, karena melihat Bapak Ibu itu masih belum semangat ya Bapak Ibu, coba berdiri dulu semuanya. Kalau misalkan saya bilang keren, W O W, wow, keren, gitu ya. Bisa W O W, wow, keren, gitu ya. Siap ya, bareng ya.
ya semuanya Bapak Ibu ya, semuanya. Tepuk keren. W O W wow keren. Ini belum kompak semuanya. Ini belum kompak ya. Oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Tepuk keren. W O W wow keren. Terima kasih. Baik, silahkan dulu Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, sudah keren-keren ya. Berarti udah semangat ya, udah fresh ya, udah nggak tegang lagi, udah nggak tegang lagi. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, mari kita pahami bersama bagaimana memahami kondisi layanan sekolah dengan memaknai data lapor pendidikan ini yang akan kita bahas Bapak Ibu semuanya. Nanti akan saya paparkan bagaimana lapor kondisi sekolah SD Mono, ya apa yang akan kita kembangkan bersama-sama. Yang selanjutnya adalah diskusi ini diharapkan apa sih yang akan kita capai? Yang pertama, memahami pentingnya data. Jadi rapor pendidikan itu tidak hanya didapatkan dari ANPK saja Bapak Ibu ya, dari BOS juga, pengelolaan BOS, terus Sulinjak juga. Bapak Ibu tahu Sulinjak? Survei lingkungan belajar. Jadi ada survei lingkungan belajar yang diberikan kepada anak didik Bapak Ibu semuanya. Ini ada nggak pembelian? Nah itu anak-anak yang jujur kemarin Sulinjak kita kurang bagus Bapak Ibu, kurang bagus karena memang terjadi hal tersebut, anak-anaknya jujur. Di sini mah terjadi pembulian gitu ya, akhirnya nilainya itu berkurang kecil gitu ya. Nah untuk mengatasinya itu apa yang harus kita lakukan gitu nanti hari ini. Yang selanjutnya memandu melakukan identifikasi kondisi layanan sekolah, nanti mencari akar masalah ya Bapak Ibu ya dari lapor pendidikan. Mengetahui sumber data yang relevan dan dapat melakukan pengumpulan data secara mandiri. Yang selanjutnya memaknai data kondisi layanan sekolah Bapak dengan hati kita naon kayak pas prakteknya perlu dijelaskan Bapak Ibu ya. Tidak perlu dijelaskan, yang penting prakteknya itu seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan memiliki tugas penting Bapak Ibu. Untuk apa? Memfasilitasi proses belajar yang mengembangkan kompetensi dan karakter murid sesuai dengan kurikulum nasional. Jadi karakter murid ini adalah dinomor satukan. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang berbicara kasar kepada orang tuanya, melawan, kepada gurunya mau pepentung misalkan seperti itu, apakah itu sudah sesuai dengan karakter? Belum ya Bapak Ibu. Nah upaya kita untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk memecahkan permasalahan ini apa? Nah ini Bapak Ibu. Nah untuk mencapai ini layanan pendidikan harus terus ditingkatkan untuk menjadi institusi yang berkualitas. Dan SDN Manok jangan berkata bahwa kurang SD kampung. Lalu kalau SD kampung nggak boleh berkualitas itu. Apakah berkualitas itu hanya bisa dilihat dari prestasi saja? Tidak Bapak Ibu. Prestasinya unggul, hebat, kita sampai provinsi, tapi anak-anaknya karakternya itu jelek, kepada orang tua melawan, berarti kita belum berhasil di sini. Tidak hanya dari segi prestasi saja, lingkungannya udah aman belum, udah nyaman belum untuk belajar. Jangan-jangan anak-anak kalau lagi belajar main ke belakang dikusuk, misalkan. Kalau sekarang udah aman, kalau dulu kan belum aman ya Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sekolah. Mari pahami seperti apa sekolah yang kita cita-citakan. Nah, sebelum saya menjelaskan sekolah yang kita cita-citakan ke depannya, ingin Bapak Ibu semuanya bermimpi dulu. Tapi hanya satu mimpi saja, saya ingin sekolahnya itu seperti A aja. Seperti apa? Misalkan kalau saya pribadi ya, kepala sekolahnya, saya memimpikan sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak saya. Tapi kalau di Bapak Guru pasti berbeda. Saya pengen ada sebuah program yang apa gitu ya. Saya membuat ada fasilitas yang seperti apa. Mimpi Bapak Ibu satu mimpi saja, silahkan ditulis di dalam sticky note ya. Pak Is tolong diambil dulu sticky note di sana ya. Bapak Ibu alat tulisnya bawa. Oke. Sticky note di sana di meja saya. Sama ini ya, sama spidolnya. Silahkan sekarang
berimajinasi dulu, ingin sekolah yang seperti apa. Dulu kan ada pernah terjadi hal yang tidak diinginkan kepada salah satu siswa dan orang tua. Berarti mimpinya mau apa? Ya, oke, silahkan. Ayo, dipikir-pikir dulu. Bawa alat tulis masing-masing, Bapak Ibu. Kalau tidak bawa, saya bawa. Kalau tidak bawa, saya bawa alat tulisnya. Videonya ada di bawah ya. Ya, boleh. Nah, nanti Bapak Ibu, pemahaman akan sekolah yang berkualitas akan membantu proses pemaknaan data untuk memahami kondisi layanan sekolah kita. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah tahu nih cita-cita sekolah itu arahnya kemana, nanti cita-cita Bapak Ibu semuanya kita gabungkan menjadi sebuah program sekolah, layanan sekolah. Ya, terima kasih. Oke, dibagikan. Satu orang satu saja, mau dua? Satu aja ya. Satu saja. Berarti menulisnya di bagian atas ya. Oke, di sini ya. Ya, boleh bantu. Nanti ya bagian atasnya. Jangan sampai kebalik, nanti nggak bisa nempel. Ya, berarti di sini ya. Ya. Punya satu nih Pak. Boleh Mbak. Satu mimpinya satu aja dulu, nanti digabungkan dengan yang lain. Mimpinya banyak berarti dalam satu slide. Boleh. Yang paling ini ya Pak. Ya, yang paling insiden yang perlu dilakukan di sekolah ini. Ya. Sudah semua? Sudah. Silakan kalau sudah mimpinya sudah Bapak Ibu tulis di kertas, silahkan ditempel di sini ya, sekolah yang bagaimana yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu semuanya. Saya kan pengen sekolahnya meskipun di kampung tapi mewah, misalkan ya, ada apanya, ada ada sumber airnya yang bersih gitu ya, tidak lagi misalkan pakai pam gitu, karena pam itu berbiaya sangat besar ya Bapak Ibu ya, misalkan. Ayo, siapa lagi yang mau menempelkan lagi? Waktunya 1 menit lagi ya. Iya. Boleh dibantu untuk membacakannya oleh Ibu Aida ke depan, Bapak Ibu Aida, silakan dibacakan yang baris pertama. Ya, baris pertama, nanti baris kedua sama teman yang lainnya. Silakan Bu Aida, ingin orang tua yang sama berarti nggak usah dibaca ulang ya. Silakan. Iya, nggak apa-apa. Nanti dicatat ya cita-cita yang diinginkan. Baik, di sini ada beberapa gambaran sekolah yang dicita-citakan. Yang pertama, sekolah di mana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan mental yang baik dan disiplin. Keren ya? Keren ya. Ini nggak tahu di siapa ya. Rahasia ya Pak? Ya, rahasia. Intinya di sini pendidikan mental yang baik serta disiplin kata kuncinya ya. Kemudian adakan ekskul bahasa Inggris, barangkali boleh mau ya. luar negeri mungkin ya. Boleh ya. Kemudian pengen ada musola, Masya Allah. Masya Allah. Kita pengen musola. Kemudian anak-anak merasa nyaman dalam belajar. Kuncinya nyaman ya. Nyaman berarti ya. Kemudian
yang perlu dilakukan di sekolah ini mendidik anak dengan hal-hal yang positif dan terutama lingkungan sekolah bersih dan sehat. Wah, baru lagi. Bersih dan sehat kuncinya ya. Kemudian sekolah yang nyaman dengan murid dan gurunya yang berkarakter. Guru-gurunya berarti harus berkarakter, memberikan contoh ya yang baik. Yang atas sudah semua Pak. Terima kasih Bu Eda. Terima kasih. Berarti kata kuncinya adalah yang pertama siswa yang guru yang berkarakter memberikan contoh. Terus yang selanjutnya adalah bahasa Inggris. Terus pendidikan mental ya, dan disiplin yang kuat. Yang selanjutnya adalah nyaman, sekolah yang nyaman. Yang selanjutnya adalah adanya tempat ibadah. Memang kita belum ada ya Pak Is ya. Yang selanjutnya adanya ekskul bahasa Inggris. Dan yang selanjutnya lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, yang selanjutnya silakan dibacakan oleh Ibu Irma. Kalau dibantu untuk Ibu Irma dibacakan yang bagian sisanya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada yang menulis menciptakan sekolah yang berkarakter baik, terutama pada peserta didiknya. Berarti ini intinya karakter ya. Tadi kalau tadi di guru, sekarang peserta didik ya. Yang ini ingin sekolah yang fasilitasnya semuanya terpenuhi di samping proses pembelajaran. Wow, catat Bapak Ibu ya, fasilitas sarana dan prasarana ya. Aman, nyaman, menyenangkan, anak betah di sekolah. Wow, keren. Berarti betah di sekolah nih yang nyaman gitu ya. Berkarakter, berbudi pekerti, luhur dan menyenangkan. Ya, sudah ya. Karakter. Kami mengharapkan sekolah yang mempunyai anak-anaknya yang berkarakter baik, khususnya moral atau agamanya baik. Dan agama, berarti tambahan dengan moral dan agama ya. Selanjutnya ada saluran air yang bersih, menyenangkan, tentram, damai. Sekolah ingin anak berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Iya, sampai sama ya. Hampir sama semua ya. Intinya ke karakter gitu. Cita-cita saya ingin sekolah yang anak didiknya diberi peringatan, bertutur bahasa yang baik saat di sekolah dan di rumah. Sekolah yang aman, tentram, bersih dan baik. Berarti masih sama itu ke karakter berarti apa ya? Ya, terima kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya ya, luar biasa. Ternyata itu yang dicita-citakan nanti. Apakah yang Bapak Ibu cita-citakan itu Bapak dapat diimplementasikan masuk ke dalam sebuah program sekolah? Nanti kita akan masuk ya, Bapak Ibu. Sebelum ke sana, mari kita lihat. Nah, di sini kita ada di tahap mana Bapak Ibu? Yaitu berada di tahap identifikasi. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu semuanya mengidentifikasi di masalah-masalah semuanya yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu, kemudian direfleksikan. Setelah direfleksikan, benahi perencanaan dan benahi implementasi. Nah, ini tugas benahi perencanaan dan benahi implementasi ini adalah tugas yang paling berat Bapak Ibu semuanya. Kita ada di mana? Kita ada di tahap identifikasi saja dulu. Nah, kenapa sih Bapak Ibu kalau seandainya ingin sekolah yang bagus, yang baik, ya kita harus banyak berkorban. Nggak bisa kita duduk manis tiba-tiba sekolahnya hebat, nggak bisa. Misalkan gini ya, kita ingin sekolahnya yang hebat luar biasa sesuai impian Bapak Ibu, tapi kita nggak cukup melihat aja udah kan pengen yang dilihat guru-gurunya aja seperti apa, nggak akan bisa Bapak Ibu. Sampai misalkan dunia kiamat ini tidak akan ada perubahan ya. Mengapa sekolah perlu memakai data? Nah, di sini karena akan dilihat apa yang sudah baik dan apa yang perlu penguatan dan apa yang harus diperbaiki. Itu perlunya namanya. Apa sih yang disebut dengan data? Nah, nanti ini untuk memahami data Bapak Ibu semuanya. Data memiliki peran penting dalam proses perencanaan. Yang pertama, menggambarkan suatu kondisi di waktu tertentu. Yang data itu bisa dilihat dari yang kita lihat adalah data rapor pendidikan. Yang kedua, membantu analisis pola dan faktor yang berpengaruh. Dan yang ketiga, menjadi dasar mengambil keputusan. Jadi data yang sudah kita laksanakan dari rapor pendidikan ini akan jadi acuan bagi kita semuanya untuk mengambil keputusan apa yang langkah ke depannya akan kita lakukan. Layanan apa, seperti apa yang akan
kita lakukan? Apakah kita akan seperti dulu aja, seperti itu aja, enjoy kok, atau misalkan perlu diperbaiki Pak ini, gitu ya. Berarti nanti diputuskan bersama ya Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama, data apa saja yang diambil? Yang pertama dari rapor pendidikan ya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah data lain yang dikumpulkan mandiri oleh sekolah. Yang pertama adalah data refleksi pendidik. Nah, Bapak Ibu pasti punya refleksi di kelasnya masing-masing, ya kan? Saya mau di kelas Bapak Gusti, maunya kan budak kelas itu bisa maca-maca, wah penting. Kumaha Bapak itu perlu dikumahakeun gitu ya. Ini berarti refleksi. Apakah saya yang salah mengajar? Apakah metodenya kurang? Apakah media pembelajarannya kurang? Apakah saya sendiri yang salah dalam mengajar? Nah, ini refleksi dari guru. Ya Bapak Ibu ya. Tapi yang saya lihat dari SD Wano itu rata-rata bisa membaca. Hanya mungkin sedikit-sedikit yang belum tuntas gitu ya. Nanti apa sih yang perlu kita lakukan untuk anak yang belum tuntas membaca ini? Malu Bapak Ibu, anak SD Wano di SMP can bisa baca, can bisa ngaji, can bisa hitung. Itu akan dipertanyakan. Saha guruna, saha di mana sekolah? Nah, akan seperti itu. Nah, nanti untuk menuntaskan sampai bisa membaca berhitung, apa sih program yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Nanti kita bahas ya. Ya, maksudnya data kinerja pendidik yang dikumpulkan oleh supervisi kepala sekolah. Saya itu mensupervisi Bapak Ibu. Jangankan kalau yang lain supervisi 6 bulan sekali, saya supervisinya hampir tiap hari. Karena apa? Saya mau komunikasi sama guru hampir tiap hari. Ada Bapak Ibu cerita seperti ini. Ada kepala sekolah yang datang, tapi tidak akan disebutkan namanya ya, cuma contoh aja. Yang datangnya itu wal awalu wal akhiru. Jadi datang pada awal pembelajaran dan akhir pembelajaran. Pas pembelajaran kok, alhamdulillah saya sama Bapak Ibu kegiatan kemarin 3 minggu aja ke sekolah tuh kangen, pengen apa? Ngobrol sama Bapak Ibu di sininya. Apa? Kegiatan apa saja sih yang sudah berhasil? Terus anak-anak nih ada yang nakal atau tidak? Apakah anak-anak itu nyaman enggak belajar di sekolah? Saya selalu berpikiran ke arah sana. Tapi akhirnya ternyata guru-guru di sini itu luar biasa Bapak Ibu, dewasa. Saya tidak 3 minggu meninggalkan Bapak Ibu di sini. Apakah di sini guru-gurunya itu tiba-tiba tidak disiplin? Tidak Bapak Ibu. Dengan sendirinya Bapak Ibu itu melaksanakan kegiatan tanpa komando dari saya. Itulah yang luar biasanya guru-guru di SDN. Kalau di yang lain pasti saya harus punya CCTV. Wah, CCTV-nya siapa nih guru yang bisa dipercaya? Wah, boleh nih itu di sekolah Bu Irma masuk ke sekolah. Tidak perlu saya melakukan itu semuanya. Tidak perlu Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena alhamdulillah ternyata guru-guru di sini cukup disiplin. Meskipun ada misalkan ada bisa izin, itu kan wajar Bapak Ibu ya. Gitu. Yang selanjutnya umpan balik dari murid dan orang tua. Kan kadang orang tua langsung WA-nya sekarang mau keren Bapak Ibu. WA-nya ke siapa? Ke kepala sekolah, bukan lagi ke guru sekarang mah. Ke kepala sekolah. Dulu saya waktu SD nggak tahu Bapak Ibu kepala sekolah itu siapa, nggak tahu kepala sekolah SD ditanya siapa? Oh Bapak saya tahunya cuma Bapak Anu, tapi nggak tahu mukanya seperti apa. Sekarang Bapak Ibu hebatnya luar biasa, kedekatan antara orang tua dan kepala sekolah. Ini saya bilangnya kedekatan antara orang tua dan kepala sekolah. Ada masalah langsung WA ke saya, keren ya Bapak. Saya panjang lebar sampai saya itu harus membaca itu dengan hati-hati ya, dengan pelan-pelan. Oh ada permasalahan seperti ini, harus segera ditindak dan dikerjakan, diselesaikan hari ini juga. Saya telepon wali kelasnya, saya telepon orang tuanya, saya telepon anak didiknya. Besok selesai, tidak terjadi permasalahan yang berlarut-larut. Telepon ke hukum itu jam 10 malam. Ya mau kawinnya ya jam 9 malam WA-an gitu ya. Dan akhirnya ternyata buahnya itu apa Bapak Ibu? Ya buahnya itu meskipun permasalahan yang menurut saya itu adalah sangat besar dan krusial, dapat diselesaikan gitu. Tanpa harus kita gontok-gontokan, tanpa harus kita melaporkan ke gitu ya. Alhamdulillah selesai, bisa diselesaikan permasalahan tersebut di sekolah gitu Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya data tracker studi vokasi bagi SMK, kita SD dosa ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya data lain atau permasalahan yang timbul di lapangan ini adalah berupa dari laporan orang tua gitu yang tadi saya sebutkan ya.
Nah itu Bapak Ibu, nah nanti itu akan jadi bahan pertimbangan memahami data rapor pendidikan. Nah Bapak Ibu, ayo kita lihat rapor pendidikan kita, ya RPD-nya atau rapor pendidikan kita bersama-sama ya. Nah ini adalah data rapor pendidikan kita. Nah laporan-lapornya seperti ini, akar permasalahannya seperti ini, ya naik gitu ya, 46,15%. Nah tapi yang akan kita bahas tidak akan semua. Kalau dibahas satu-satu, repot ya Bapak Ibu. Saya sudah disimpulkan, saya sudah melihat dari apa yang akan kita perbaiki, yaitu di sini di rekom prioritas. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini ada kursor ya. Nah, ada rekom prioritas yang harus kita perbaiki ke depannya. Yang ini akan masuk ke RKT dan RKAS. Itu apa saja? Klik. Nah, ini ternyata yang masih kurang Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah di literasi. Literasinya apa yang kurang? Yaitu membaca teks sastra. Jadi membaca teks sastra itu berarti ini harus bagaimana anak-anak gak suka membaca Bapak Ibu. Berarti di teks sastra ini harus diperbaiki, harus ada program untuk meningkatkan kemampuan membaca sastra. Kalau membaca ini mah membaca anak-anak di tulisan mungkin gampang, tapi membaca novel, membaca buku cerita, membaca dongeng, ini kemampuannya sangat kurang. Nah berarti apa yang harus kita lakukan? Ya Bapak Ibu ya, ini rapor pendidikan. Yang kedua, kepemimpinan, kemampuan literasinya untuk gurunya. Nah gurunya harus ngapain ini? Ya harus supaya memahami tentang literasi teks sastra itu, gurunya harus bagaimana Bapak Ibu? Apakah gurunya itu harus diam aja, atau apakah harus belajar, apakah gurunya harus bertanya, membuat tombel di sekolah, membahas di tombel, atau ikut diklat? Nah itu juga nanti akan masuk ke anggaran sekolah. Yang selanjutnya kemampuan numerasinya. Kemampuan numerasinya ternyata di sini Bapak Ibu semuanya yang kurang itu adalah kemampuan numerasinya adalah kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Nah, berarti kalau domain data berarti data-data yang pengolahan data ya, tentang pengolahan data itu dipelajari kelas berapa tuh? Kelas 5 dan kelas 6. Berarti itu anak-anak masih bingung nih mencari unian, rata-rata, modus berarti. Nah, berarti di sini harus ada apa? Berarti harus menggunakan metode bagaimana, medianya bagaimana untuk guru, untuk siswanya, kita cari akar permasalahannya. Yang selanjutnya adalah iklim keamanan satuan pendidikan. Nah, ternyata di sini pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Sebenarnya bukan guru itu gak paham Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu, bukan gak paham tentang kekerasan seksual, tapi bingung menyampaikannya. Nah, ini berarti kan harus butuh bantuan Bapak Ibu ya, nggak harus oleh sekolah ya, dari dinas kesehatan, dari apa, kalau saya dulu waktu di sekolah lama itu mengundang psikolog Bapak Ibu, dari anak itu dikumpulkan semuanya. Jadi ini Bapak Ibu, anak-anak ini alat kelaminnya yang harus dijaga begitu. Kalau kita kan kadang-kadang bingung ya Bapak Ibu ya. Kalau saya juga dulu pernah, Bapak Ibu, saya juga dulu pernah, yang laki-laki sama laki-laki dikumpulkan, yang perempuan sama perempuan dikumpulkan, yang menyajikan materinya saya. Tapi saya pun jadi karena kita belum memahami tentang psikologi itu, gitu ya, tentang pembelajaran seksual. Jadi kita tuh kadang-kadang suka bingung, anak-anak yang harus dijaga ini bagian itu. Tapi kan kita menjelaskannya tuh kadang-kadang kagok gitu, karena kita bukan ahlinya Bapak Ibu. Makanya di sini nilai kita kurang. Dan memang kita menjelaskannya, coba di pembelajaran IPA, di pembelajaran reproduksi, Bapak Ibu tuh kadang-kadang, anak-anak gimana ya? Coba diskusi apa yang harus dibersihkan. Kadang-kadang yang guru laki-laki belum bisa menjelaskan tentang yang perempuan, yang guru perempuan belum bisa menjelaskan tentang yang laki-laki. Di sini berarti perlu adanya pihak luar. Nah berarti permasalahannya sudah ini ya, perlu ya Bapak Ibu, perlu adanya pihak luar.
luar. Entah itu dari jangan kalau kita ngambil dari luar kan susah ya, bidan desa aja. Itu nggak Bapak Ibu. Kita panggil, kita kesini, kita kolaborasi dengan bidan desa atau kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan dinas kesehatan. Oh biayanya gede Bapak Ibu kalau dinas kesehatan. Apalagi dengan psikolog, kita yang di bidan desa aja dulu. Bagaimana cara merawat yang perempuan, bagaimana cara yang menjaga yang perempuan. Kalau perempuan misalkan dipegang oleh laki-laki ataupun oleh perempuan, jangan mau takut sama perempuan, laki-laki ataupun perempuan, jangan mau. Daerah mana saja. Yang pertama adalah daerah muka, yang kedua adalah daerah kemaluan, yang ketiga adalah daerah yang sebelah sini. Itu kan harus dijelaskan ke anak. Kadang-kadang kan anak-anak kok boro-boro perhatikan Bapak Ibu. Gitu kan? Ini kan geli, betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu kesulitan kami dan memang itu adalah menjadi permasalahan di kami ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah itu tentang nah kita kan akan masukkan ke dalam pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Apa di pengelolaannya? Pengelolaannya bagaimana guru bisa menyampaikan ke anak-anak bagaimana itu tentang kekerasan seksual. Gimana caranya ya gitu sih, kemudian jangan malu lagi untuk menyampaikan hal itu kepada anak-anak. Kayaknya harus ada metode khusus nih, yaitu mengadakan pelatihan guru tersebut. Kemarin kita sudah pelatihan bimbing guru anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Iya, tapi kalau untuk yang anak-anak kekerasan seksual belum ya Bapak Ibu ya? Belum ya? Belum. Kadang-kadang untuk hal yang seperti itu sensitif Bapak Ibu ya. Karena saya juga pernah jadi guru, malu Bapak Ibu kalau saya harus menjelaskan alat kelamin pria, alat kelamin wanita itu agak sedikit canggung untuk menjelaskannya. Apalagi kalau menjelaskan alat kelamin yang perempuan. Yang selanjutnya adalah kualitas pembelajaran. Wah, di kualitas pembelajaran juga di sini ternyata masih kurang. Berarti guru-gurunya harus apa ini gitu kan? Ternyata guru-gurunya harus bagaimana? Ternyata guru-gurunya itu harus meningkatkan kompetensi GSK. Nah, harus bagaimana nih? Kita nanti akan membahas satu-satu. Yang selanjutnya di karakter. Di karakter di kita yang paling kecil nilainya adalah di nalar kritis. Nalar kritis itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya anak tersebut pintar ya karakter misalkan untuk bernalar kritis itu ketika anak itu diberi misalkan ya diam aja, nggak mau kritis, udahlah. Yang penting nanti saya takut dimarahin, takut dilaporkan, takut dihajar lagi. Nah, nalar kritisnya itu untuk kritis dia untuk terhadap suatu permasalahan itu sangat kurang dan memang benar. Di SD One itu adalah kenyataannya memang seperti itu. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di SD One itu kadang-kadang ketika saya bertanya kepada anak, nah kamu dengan siapa kemarin mainnya, nggak mau cerita dan kemana saja dan apa yang terjadi itu tidak mau cerita. Jadi kritisnya itu sangat kurang. Kalau anak yang kritis akan bilang bahwa Pak saya kemarin diadukan sama si A sama si B, saya tidak terima dengan hal tersebut. Seperti itu ya. Jadi permasalahan-permasalahan itu yang harus segera diatasi. Nah nanti Bapak Ibu gurunya bagaimana? Bapak Ibu gurunya berarti meningkatkan kompetensinya untuk meningkatkan nalar kritis anak. Ya. Yang selanjutnya karakter berikutnya adalah toleransi agama, iklim kebinekaan. Maksudnya di sini toleransi di sini, punten Bapak Ibu. Terkadang anak di sini itu toleransi agama dan budaya di sini. Budaya itu adalah anak yang suka diejekkan orang tua. Masih ada yang seperti itu. Betul Bapak Ibu? Masih ada. Itu teh membudaya, membiasa bahwa itu teh dari dulunya juga itu tuh hal biasa, tapi itu termasuk ke dalam bully. Kadang-kadang anak nih, misalkan nggak ikut nggak suka terjadi memiliki kekurangan atau memiliki kekurangan dalam hal ekonomi, memiliki kekurangan dalam hal IQ belajar ekonomi. Ada pernah terjadi itu waktu kelas 4 nanti sudah kelas 5 itu pernah terjadi budaya-budaya seperti itu. Nah budaya yang seperti itu ternyata harus kita ubah gitu ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah sudah itu kita cuma sedikit
berarti hanya 12 yang akan kita perbaiki. Nah, saya sudah rangkum Bapak Ibu. Nah, kita sudah rangkum ke sini. Saya sudah masuk, sudah dirangkum, dimasukkan. Nah, ini kemampuan literasinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kan kemampuan literasi, kompetensi membaca teks sastra dan lain sebagainya itu berdasarkan dari analisis, identifikasi, rapor. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, nah permasalahan atau laporan dari orang tua kita tambahkan ke bagian bawah dan masuk ke mana yang akan kita tingkatkan. Yuk kita bareng-bareng. Apakah yang menurut Bapak Ibu itu layanannya yang harus diperbaiki? Silakan. Ini kan berdasarkan data rapor pendidikan. Sekarang berdasarkan data rapor orang tua. Gurunya berarti diam dulu ya. Gurunya diam dulu. Berdasarkan data rapor berdasarkan dari orang tua. Gurunya juga bisa berdiskusi dengan orang tua, juga bisa berdiskusi dengan gurunya. Silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi dengan wali kelas masing-masing. Ibu ayah mau sih di kelasnya, gitu ya. Ayah mau sih di kelas, saya pengen tahu apakah ada permasalahan yang saya tidak tahu, gitu ya. Nanti diungkapkan oleh orang tua tersebut. Silakan ngobrol dulu dengan wali kelasnya masing-masing di kelasnya itu apa yang terjadi yang harus dibenahi. Silakan berdiskusi. Nanti Elkan di sini minat ya. 5 menit ya Bapak Ibu ya. Yang paling banyak kan saya udah tahu pasti kelompok ini. Yang paling banyak nanti berarti permasalahan itu masuk ke mana? Masuk ke literasi, masuk ke numerasi, atau masuk. Tapi saya ke guru kelas 3 kan sekarang nggak hadir ya. Siapa Anda? Nah, saya kasih bocoran guru kelas 3 siapa di sini kelas 3? Nah, kelas 3 ada bocoran. Jadi kelas 3 itu ada salah satu anak pindahan yang tidak bisa membaca. Itu permasalahan. Ya satu ya. Dari tolong dimasukkan ya. Apakah ada yang tidak bisa berhitung sampai dengan perkalian, sampai dengan kelas 3 sampai kelas 4 juga tolong dimunculkan ya. Balikan Pak. Selain melihat di kelas juga, lihat juga di sekelilingnya apa yang harus kita perbaiki di sekeliling sekolah ya. Jangan hanya di sekolah aja, jangan hanya di kelas saja, tapi sekeliling sekolah juga apa yang harus diperbaiki ya. Pasti ada di kelas dan di sekolah ya, semua sekolah. Ibu Komina juga boleh kalau ada
perwakilan kelas saja. Pak, boleh kita lagi, Pak? Ya, kurang ya, banyak. Dituliskan kelasnya aja, nggak apa-apa. Karena ini terkait dengan berarti mau berarti ada yang ada luas bisa baca sama begitu juga ada. Berarti anak yang bisa baca. Ya, sama begitu dan kemarin pas saya ke kelas nggak ada. Sudah Bapak Ibu? Silakan dituliskan di papan. Ini nggak ada penjelasan ya di sekolah ya. Di sekolah juga ditambahkan juga di sekolah juga program-program pengen apa aja. Ya. Sudah, Bapak Ibu silakan ditempel. Seru ya, maupun enggak?
Kelas 5, ada satu anak yang berkebutuhan khusus di kelas. Nah, gimana nih cara menghadapinya kalau udah berkebutuhan khusus berarti ya? Yang kedua adalah di sekolah pengadaan air bersih PDAM tidak nyala setiap saat. Meja plus kursi sudah rusak. Tolong dong dicatat Bu Dini ya. Dicatat ya Bu Dini. Nanti saya akan masukkan ke sana. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Ada satu anak yang berkebutuhan khusus, berarti masuk ke mana, Bapak Ibu? Yang mana? Yang inklusi masuk ke mana? Iklim keamanan satuan pendidikan atau iklim kebinekaan atau tentang toleransi. Keamanan toleransi berarti kita tambahkan di sini ya. Di sini akar masalahnya itu adalah ada anak berkebutuhan khusus. Bagaimana cara? Berarti tidak hanya toleransi ya, tetapi masuk juga ke dalam keamanan. Bagaimana si anak ini bisa nyaman di sekolah kan? Bisa nyaman di sekolah, betul tidak? Iya, gitu. Berarti masuknya ke iklim ini ya, ke iklim keamanan. Ya, berarti di sini ada anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Nanti ya, cara penanganannya nanti terakhir. Yang kedua, di sekolah belum ada pengadaan air bersih, PDAM-nya langgep, gitu ya, kadang-kadang nyala, kadang-kadang tidak. Bagaimana kita bisa mengkondisikan untuk aman, boro-boro untuk aman ya, untuk di toilet saja kita nggak cukup airnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kan berarti kita nggak mau ada tanaman-tanaman hias di sini, bukan? Karena kita sama jengbolna gitu ya, mati lagi, begitu ya. Berarti di sini masuk ke mana nih? Tidak ada ini, masuk ke dalam keamanan dan kenyamanan ya, Bapak Ibu ya, masuk ke keamanan dan kenyamanan. Berarti tidak adanya air bersih. Dan yang air bersih dan yang kedua adalah sarana apa? Kursi ya, kursi meja nanti rusak ya. Jadi tidak aman ya sekolahnya, takut misalkan lagi seperti itu. ya, bagus ya. Yang kedua, buku buat literasi setiap hari Rabu setiap anak harus masing-masing bawa buku. Berarti di sini ini udah pemecahan masalah belum? Pemecahan masalah Bapak Ibu ya? Belum, masih masalah dulu, belum ke sana berarti ya. Oke, saya skip yang ini ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya ada anak yang belum bisa baca dan berhitung. Kelas berapa ini? Kelas 3. Berarti masuknya kemana nih? Ke literasi dan numerasi ya Bapak Ibu ya. Berarti di literasi dan numerasi. Oke, saya masukkan di sini berarti ada anak yang belum bisa baca. Kemampuan baca ya anak. Yang selanjutnya kemampuan berhitung. Nah, kemampuan berhitungnya ini di numerasi ini apa kira-kira Bapak Ibu? Kemampuannya perkalian, perjumlahan, pengurangan, biasanya perkalian pembagian ya. Oke, perkalian dan pembagian. Kurang. Ini saya tanya ke kelas atas, ada nggak permasalahan ini di kelas atas membaca dan berhitung? Ada. Yang membaca ada. Yang berhitung ada. Berarti ini semua kelas. Membaca dan berhitung berarti semua kelas. Oke. Tapi tidak semua siswa. Ya. Yang selanjutnya ada anak-anak terlalu pendiam. Berarti di sini tidak aman. Masa dia tidak aman ya? Berarti ada tidak aman berarti di sini ya. Di sini berarti selain kursi dan meja yang rusak, ternyata di sini juga adalah untuk keamanan bagi siswa yang
Siswa yang pendiam ini bagaimana ini ya, karakternya pendiam bagaimana menumbuhkan percaya dirinya. Yang selanjutnya ada anak yang berangkat dari rumah tidak sampai sekolah dan pembulian. Berarti di sini masuk ke pembulian yang ini ya, masuk ke adanya iklim keamanan sekolah. Nah, ini ada pembulian. Wah, banyak sekali ya. Yang selanjutnya untuk kelas 2 masih ada anak yang belum bisa baca, sama ya semuanya. Yang selanjutnya belajar ditegur sama guru malah melawan. Berarti ini ke karakter apa ini? Karakter apa yang perlu ditingkatkan? Karakter apa Bapak Ibu? Karakter sopan santun. Berarti sopan santun. Iya, sopan santunnya berarti kurang. Oke. Yang selanjutnya, untuk aturan di sekolah, mohon ketika sudah jadwal masuk pintu gerbang dikunci. Berarti itu masuk ke dalam keamanan sekolah. Berarti masuk ke dalam kedisiplinan ya, keamanan sekolah. Tambah lagi keamanan sekolah banyak banget ya ternyata. Oke, berarti di sini adalah disiplin dalam pengkondisian sekolah ya. Pengkondisian sekolah. Jadi kalau sudah anaknya sudah masuk, berarti harap si gerbangnya itu segera ditutup atau dikunci biar tidak kemana-mana. Yang selanjutnya, percaya diri kurang. Tadi sudah ya, nalar kritis, bully, membaca sudah semua. Oke, ini lingkungan kelas kurang kondusif. Nah, kondusifnya ini apa nih? Tertanya adalah papan tulis kurang memadai. Kelas berapa ini? Nah, tuliskan ya. Berarti itu masuk ke mana itu? Berarti itu masuk ke mana? Masuk ke dalam fasilitas ininya. Berarti kurang. Ada nanti sarana prasarana di ujung. Berarti masuknya ke dalam apa ini? Kemampuan membaca anak itu apa ya? Fasilitas keamanan aja berarti ya, untuk kenyamanan ya. Iya, berarti ada papan tulis yang tidak layak. Nah, kita bahas nih. Dia perlu dipahami gitu ya. Tidak layak. Bahkan kelas kamu tidak layak ya, Bu ya. Ya, berarti papan tulis dan kelas ya. Dan kelas tidak layak. Wah. Oke. Selanjutnya, kursi dan meja sudah ya, sudah yang rusak, tidak ada rak buku. Wah, tambahin lagi berarti untuk kenyamanan dan keamanannya kita tambahin adanya rak buku. Nah, rak buku. Rak buku di setiap kelas ya. Beberapa rak buku di tiap kelas di kantor gitu aja. Piala, coba dilihat piala kita ya, sudah sambung. Kita itu sekarang sudah mendapatkan 35 piala. Itu piala sampai disimpan di meja guru karena nggak ada tempat pialanya ya gitu. Sekarang hampir 35 ya Bu Ida ya, piala yang sudah didapatkan. Yang tadinya permasalahan di kelas, anak ada yang belum bisa baca sama, ada anak yang kurang semangat belajar, tadi juga ada ya motivasi belajar. Kurang disiplin, nah masukkan berarti kemana nih? Kalau kurang disiplin berarti masuk ke dalam karakter. Anak tidak kurang disiplin. Nah, yang selanjutnya adalah permasalahan di luar kelas 4. Ada anak dari rumah berangkat sekolah tapi sampai sekolah tidak hadir, berarti itu kedisiplinan juga ya. Yang selanjutnya seharusnya diadakan segera kantin. Wah, boleh. Berarti masukkan kantin. Kantin itu masukkan ke mana? Ke keamanan sekolah. Kalau kita sudah disepakati seperti ini, kita ada kantin sekolah, berarti Bapak Ibu nanti yang harus salah satunya bekerja sama dengan sekolah untuk berbicara dengan pihak luar yang berdagang di luar, gitu ya. Gimana caranya?
berada di lingkungan sekolah. Kadang ada, saya bingung, ada orang tua bilang seperti ini, Bapak aku dikunci di tahun 7.30 sampai 12, nah anak-anak teh cenah dicakueum, nggak bisa apa namanya teh untuk bentar. Justru saya bingung itu. Justru kalau anak ketika jam pelajaran, ketika istirahat itu tidak berada di lingkungan sekolah, nanti anak-anak menjadi liar. Itu justru yang saya justru harus dari jam 7.30 sampai jam 12 harus ada di lingkungan sekolah. Gak boleh ada yang misalkan contohnya ya, ada anak kalau dulu belum ada kabar, ada yang lari ke rumahnya, ada yang lari kemana, berarti kan ini sekolah apa bukan lawan kan gitu ya, misalnya ya seperti itu. Nah kalau kita sudah difasilitasi dengan apa seperti itu dan ada kantin sekolah, mau tidak mau kita harus tutup jam 7.30 kita tutup, kunci udah selesai. Karena di mana-mana juga yang namanya belajar di sekolah, mau jam istirahat sampai pulang itu ya di sekolah. Kalau mau keluar izin dulu ke guru wali kelasnya seperti itu. Itu adalah penanaman kedisiplinan yang sangat kecil aja dulu. Memang kita mau nggak akan 100% Bapak Ibu karena dulunya pernah lihat anak-anaknya ini mau pasti mau ujung-ujung bisa langsung 100% nggak, pasti banyak yang izin. Apalagi yang kelas 6 ya Bima ya, yang siswanya banyak pasti banyak yang izin. Tapi kenapa apa izinnya berarti kan ada yang baik. Anak itu untuk mendisiplinkan dirinya, oh minimal kalau mau keluar berarti izin dulu. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau dulu boro-boro izin, anak di kelas saya guru aja kosong, apalagi sampai bingung beneran waktu dulu mah, makanya sampai tolong panggil anaknya, duka Pak, duka di sawah, duka di kebun, belajar. Itu lagi jam sekolah. Nah kalau sekarang alhamdulillah tidak mendengar. Yang seperti itu sudah tidak mendengar lagi, tapi masih ada anak yang memang setiap jam istirahat harus keluar. Karena apa? Yang mau tidak mau harus keluar karena tidak ada kantin sekolah. Nanti kita buka bersama cara untuk kantin sekolah. Apakah itu nanti yang dagangnya itu giliran, misalkan minggu ini kelas 1, minggu ini kelas 2, minggu ini kelas 3. Jadi silahkan berdagang aja, mau siswanya mau orang tuanya silahkan mau seperti itu. Seperti P5 dulu waktu kita berjajan di sini kan seperti itu apa-apa nggak jadi masalah. Itu justru lebih sehat dibandingkan nanti anak-anak beli di luar yang kadang-kadang kita juga ngeri ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa diberdayakan oleh orang tua begitu ya. Yang selanjutnya di sini adalah udah ya, udah selesai alhamdulillah. Silahkan dinikmati dulu minumannya sambil saya berpikir untuk ada lagi masukan barangkali tadi mas saya dekat tulis awas sekarang gitu ada ya? Itu Pak jam pulang sekolah. Jam pulang sekolah gimana? Anak-anaknya kan sebelum waktunya ke sekolah udah pada ribut minta pulang. Oh, anaknya berarti ya, anaknya kadang-kadang kalau misalkan anak kelas 1 kelas 2 kan pulangnya lebih awal, tapi kelas 5 kelas 6 kelas 4 ujung-ujung nanti apa permasalahan seperti itu berarti kedisiplinan tetap ya, kedisiplinan kita masukkan. Jadi untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut, ini tapi tidak ada yang ini akar permasalahan dari saya ya, dari saya sebagai kepala sekolah itu kan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau dari saya justru adalah dari lingkungan sehat ya kalau nggak salah. Di sini nggak ada malah. Tadi waktu yang dicita-citakan ada, yaitu lingkungan yang bersih dan sehat. Itu tidak muncul sekarang. Kita munculkan ya, Ibu ya. Ya berarti kan lingkungan yang bersih dan sehat itu caranya penanganannya nanti seperti apa? Karena nggak mungkin diurus sama Bapak Ibu guru semuanya di sini terus Bapak Ibu ya, nggak mungkin. Terutama ini untuk ngepel lantai kelas. Ini solusinya seperti apa gitu ya? Apakah itu nanti bikin jadwal atau bikin apa? Berarti di sini ini ya kebersihan dan kesehatan. Maksudnya berarti ini keamanan yang paling banyak, keamanan karena memang kita nilainya kurang paling jelek Bapak Ibu. Kita buka ya, bukan jelek banget bukan, tapi ini yang paling harus ditingkatkan. Makanya ditingkatkannya banyak sekali. Gitu. Pas saya lihat rapor pendidikannya itu ternyata iklim keamanan satuan pendidikan ini yang paling SD1 itu nilainya paling kecil. Berarti tentang kebersihan ya. Berkaitan nggak ya dengan yang tadi PDAM Pak? Ada PDAM yang tidak lancar ya kalau tidak salah. Ya. Nah kalau ini terkait dengan ini
terkait dengan kebersihan. Kalau itu kan pengadaan air bersihnya, kalau ini terkait dengan pembiasaan anak-anak. Kadang-kadang membuang sampah sembarangan gitu ya. Karena apa? Padahal tong sampahnya saya sampai beli lagi ya di tiap kelas satu gitu. Tetap gitu ya, membuang sampahnya itu sembarangan ke tempat sampah. Jadi di sini perlu adanya disiplin positif mungkin ya. Nah, disiplin positif tentang kebersihan dan kesehatan. Nah, yuk kita perbaikan yang perlu dilakukannya itu apa saja. Yuk dari atas ya Bapak Ibu ya. Kita bersama-sama yang harus kita perbaikinya apa. Yang pertama adalah dari kemampuan baca teks anak tentang sastra. Apa yang harus kita lakukan? Tadi ada yang sudah tentukan, Bapak bawa anak bawa buku bacaan dari rumah gitu ya. Itu ada kan Bapak Ibu ya. Berarti di sini perbaikan yang perlu dilakukan khususnya untuk ini harusnya di atas ya. Nah, kemampuan baca anak, kemampuan membaca anak di sini yang atas dulu ya, yang atas dulu. Yaitu ada Bapak Ibu perlu apa? Peningkatan apa? Peningkatan kemampuan membaca melalui apa? Ayo, melalui apa Bapak Ibu? Melalui program apa? Literasi. Nah, akan dilaksanakan seminggu berapa kali? Sudah berjalan kan hari Rabu ya? Ya. Jam setengah 8. Cuman yang menjadi masalah itu kan sumber bacanya itu. Nah, berarti di sini kemampuan membaca anaknya itu berarti di sini kan peningkatan kemampuan membaca anak berarti sarana yang dibutuhkannya nih, sarannya berarti yang dibutuhkannya adalah tadi apa? Berarti anak baik apa? Buku bacaan anak. Nah, buku bacaan anak ini mau dari mana? Nanti itu mau pertemuan berikutnya, apakah itu nanti dari anak bawah sendiri atau anak dari disediakan di sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini kemampuan baca anak berarti sudah melalui literasi saja. Apakah hanya akan melalui literasi saja? Jam tambahan. Betul sekali. Adakan jam tambahan khusus untuk membaca dan berhitung. Saya punya ide sebenarnya Bapak Ibu dari awal itu. Bagaimana kalau Bapak Ibu kalau sakit datang kemana? Dokter, ke klinik ya, ke mana lagi, ke puskes. Kenapa kalau misalkan kita juga adakan klinik untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa membaca? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Setuju nggak? Tapi di sini berarti kalau Bapak Ibu mau setuju bisa, tapi yang harus ditanya adalah gurunya gitu. Siap enggak nih untuk, terutama adalah ini sasarannya untuk guru kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kenapa? Karena guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pulangnya lebih awal jam 11. Nah, anak yang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung berarti itu nanti menuju ke kelas. Jangan dulu pulang. Kelas 1 misalkan siapa yang belum bisa baca, ada yang bisa. Nah, kamu jangan dulu pulang ya, nanti membaca dulu sama ibu. Tapi yang jadi masalah itu adalah orang tuanya. Harus ada komunikasi dengan orang tua. Jadi di data semuanya, langkah pertama adalah data yang tidak bisa membaca dan berhitung dari kelas 1 sampai kelas 6. Tugasnya berarti apa Bapak Ibu? Mendata siswa yang tidak bisa membaca dan berhitung. Tulis dulu berarti mendata anak yang tidak bisa membaca dulu, nanti di bawahnya yang tidak bisa berhitung. Dan paham ya? Berarti tugas wali kelas sekarang udah mulai dari sekarang nih, nanti dilaksanakannya semester 2 ya, nggak sekarang, nanti semester 2. Berarti Bapak Ibu semuanya tugasnya adalah yang tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Yang ketiga, ada anak oke Pak Is udah bisa baca dan nulis bareng. Ada anak, ini anak saya kelas 7 SMP, masih satu kelas belum bisa ngaji nanti mana? Bapak Ibu, kan aduh miris ya, miris bisa baca, ngitung bagus buku dan bisanya, bisa ngaji bisa tadi Gusti. Nah ini berarti klinik
berarti Pak Is juga harus menyediakan klinik bagi anak yang tidak bisa apa? Mengaji. Tapi kalau mengaji itu kan Al-Quran berarti udah mahir, berarti Iqra. Nah, berarti ada 3 klinik ini. Yang pertama klinik membaca, berikut klinik berhitung, yang ketiga klinik menulis. Penanggung jawabnya dulu nih. Klinik membaca tugasnya adalah Ibu Titi, nanti yang gak bisa baca kumpul di kelas 1. Oh, balik dari kelas 6 kan gak apa-apa, nanti gak boleh sama anak kelas 1. Ada kliniknya. Keren ya, ada kliniknya. Yang kedua berhitung, berduaan berhitung mah Pak Endang sama Bu Mumun. Nanti yang gak berhitung berarti nanti yang gak bisa berhitung menuju ke kelas 2. Terutama apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Dari itu. Kalau sudah bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian insya Allah bisa. Ya, kalau itu udah mahir, pembagian masih bisa. Nah, Pak Is berarti disediakan waktunya saja setiap hari apa untuk klinik Iqra, gitu ya. Jangan setiap hari kamu nyala Pak Is, ya. Jangan setiap hari apa aja. Kalau saya sih lebih kecenderungnya, misalkan contoh di literasi aja Pak Is. Misalkan jam 7.15 yang lainnya itu adalah misalkan membaca apa tuh sastra, yang itu ditarik sama anaknya sama Pak Is. Yuk, kamu mah macam hiji lah di bapak di dia misalkan gitu ya, seperti itu ya. Begitu ya, Pak Is ya. Contoh yang harus dapat klinik itu ulah yang anak kelas 1, Iqra 1 mah enggak usah. Itu mah berarti normal. Nah, kelas 6 Iqra hiji, nah itu berarti yang harus dapat klinik. Ya, Pak Is, jadi jangan semuanya harus disaring sama Pak Is. Berarti nanti kalau misalkan ada anak kelas 6 masih Iqra 1, berarti itu yang harus bertemu dengan klinik membaca Iqra. Tapi kalau anak kelas 5 misalkan sudah Iqra 5, perlu nggak di klinik Bapak Ibu? Tidak perlu. Ya, jadi yang perlu di klinik adalah memang anak-anaknya yang butuh untuk berarti ditambahin lagi kemampuan membacanya adalah peningkatan kemampuan membaca literasi. Di sini ada baca sastra dan mengaji. Sastra dan mengaji ya. Jadi harus imbang Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya kita di dunia saja, tapi kita juga akhirat juga ada. Pak Is ya enggak? Ya, amal ibadah Pak Is. Ini tidak awal ibadah loh Pak Is ya. Ini istilahnya mudah-mudahan ya kalau hadir dari sekolah insya Allah ada, tapi tidak terlalu besar gitu. Kadang-kadang kita ibadah itu dari hal-hal yang kecil ya Pak Is ya. Gitu. Yang selanjutnya kemampuan numerasi tadi sudah ya. Pengelolaan kurikulum juga sudah. Ya, ini yang paling penting. Iklim keamanan satuan pendidikan. Tolong diperhatikan dulu Bapak Ibu. Ada anak berkebutuhan khusus. Berarti di sini perbaikan yang dilakukan apa Bapak Ibu? Apa? Ya? Kompetensi gurunya. Selain kompetensi gurunya apa lagi? Kompetensi gurunya, selain kompetensi guru ditingkatkan tentang itu apa? Penanaman apa Bapak Ibu? Penanaman budaya. Iya, penanaman budaya positif. Kalau misalkan budaya positif, nah, budaya positif ke anak ya. Yang selanjutnya ini anak yang berkebutuhan khusus, apalagi air bersih nih, air bersih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Akan ngapain nih? Iya. Bapak Ibu, kalau mimpi mah ya apa-apa. Aminkan dong. Bapak Ibu aminkan. Bapak Ibu masih ingat waktu pemagaran? Iya. Saya yakin 99% Bapak Ibu pesimis. Saya yakin hanya 1% mungkin ibu komite yang percaya kepada saya saat itu, yang lainnya dia gitu ya, mata gitu ya, ya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang kita mau bikin sumur bor di tahun depan, meskipun tidak terlaksana tahun depan, minimal kita bisa nabung dulu. Nah sekarang Bapak saya tanya Bapak Ibu, apa sih keuntungan kita membuat sumur bor? Yang pertama, kita tidak akan terkena biaya PDAM yang
di atas 200.000 Bapak Ibu. Apakah saya pernah mengeluh pada Bapak Ibu? Bapak Ibu waktu patungan di Malibuan dia bayar cai enggak kan? Iya, tidak. Nah, akhirnya untuk hal tersebut Bapak Ibu bagaimana kalau saya kita bertekad kuat tingkatkan apa? Ulah patungan itu saat ini rajin karena patungan-patungan. Tingkatkan lagi gimana? Lipat. Ya Bapak Ibu, urang teh hayang boga sumur, meh boga urang teh nyieun taman. Tinggali bisa melompat dulu, nyieun taman lope-lope bisa. Urang di taman sekitar 10 meter bisa. Tapi akhirnya percaya. Iya, nah kalau udah ada sumur mah, ya betul enggak? Saya mah impian saya, pandang, di belah dieu teh, di taman abah itu, terus di depan sekolah itu bikin taman anak-anak di pinggir-pinggiran kan kalau tanaman mah boleh kata desanya juga asal jangan dibangun. Mau dibikin tanaman kalau impian nama halus paman pamantri mohon China ayat depan mohonnya ayat China. Saya itu pengen Bapak Ibu, kenapa kok tanamannya disimpan di sini semua? Karena tidak terkena cahaya matahari langsung kalau di sebelah sini, makanya aman gitu. Rencana kita akan penguatan nomor sumber itu adalah di sini karena di sebelah sini Bapak Ibu insya Allah kita dapat bantuan. Jadi sebelah sini itu akan ada perpustakaan, sebelah sini naik ke atas gitu. Jadi rencananya wah apa yang Bapak Ibu inginkan insya Allah terwujud lah gitu. Apalagi kalau sudah ada sumur buat kadang-kadang Bapak Ibu saya itu berpikir Pak Kaman coba saya pengen lihat program Pak Kaman 4 tahun ke depan saya udah ditinggali ya. Sudah semua Bapak Ibu. Waktu saya bertanya ke kelas-kelas keliling-keliling Ibu Irma, saya pengen ada itu Pak, ada fokus, terus ada Eko, ada apa gitu. Terus saya ke Pak Endang, Pak, nanti saya ingin pemaparan yang seluruh ada Bu Aida, sarana prasarana kelas. Semuanya sudah Bapak Ibu. Semuanya sudah itu yang kita inginkan di zaman dahulu kita sudah. Berarti saya tertantang lagi dengan ada program dari pemerintah yang seperti ini. Wah, ternyata muncul loba pisan, ya Allah, bor, rusak kelas, rusak. Ternyata apa yang sudah saya lakukan kemarin itu belum seberapa, Bapak Ibu. Mungkin terlihat, alhamdulillah lah disyukuri 75% sudah baik, tapi ternyata masih banyak yang perlu kita tingkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kasnya juga sudah di atas 1 juta ya Pak Is ya. Insya Allah kalau misalkan jangan gede-gede Bapak Ibu, setiap infak setiap minggu 5.000 rupiah aja, 5.000 rupiah. Insya Allah coba dikalikan 5.000 dikali 12 60.000 satu orang. Coba kalau misalkan dikalikan dengan 50 orang berapa? Insya Allah tahun depan bisa kita melaksanakan pengeluaran. Jadi jangan takut dulu Bapak Ibu. Saya mempunyai rezeki ini, alhamdulillah dititipkan untuk sekolah gratis 10.000 lah. Itu ada yang ada rezeki misalkan ya. Ditoyol aja orang tua ya, begitu ya Bapak Ibu ya, ditoyol saja sama Bapak Ibu orang tuanya. Yang selanjutnya udah membuat sumur buat kursi meja rusak. Harus diapakan atau Bapak Ibu ini saya bingung, harus diperbaiki. Perlu perbaiki atau pengadaan? Campur Dan pengadaan. Nah ini bagaimana solusinya nanti pembiayaannya disampaikan Bapak Ibu ya. Berarti perlu diperbaiki dan pengadaan. Pembulian harus ada apa ini? Harus membuat apa? Harus membuat tim. Kita sudah punya tim PPK Bapak Ibu, PPK sudah ya. Tapi di sini harus ada apa? Harus ada bentuk sosialisasi atau penyuluhan. Perlu nggak Bapak Ibu kalau seandainya sosialisasi atau penyuluhan itu dari pihak luar? Perlu nggak? Perlu nggak? Contohnya mendatangkan pihak desa yang punya kompeten di bidangnya atau pihak kepolisian. Di desa Ono yang menjaga polisi nggak ada satu amrenya. Ya minimal. Tapi kita nanti kerjasamanya dengan pihak desa. Kalau pihak desa nggak ada, berarti kita mendatangkan dari pihak kepolisian
untuk penjeluhan di sini. Apa sih dampak dari pembulian? Dan kalau misalnya anak yang membuli nanti takut ke polisi kan sisiunan gitu ya. Ya kan takut juga kan kalau sama polisi, kalau sama kita kan sama guru kadang-kadang gak boleh ya seperti itu. Kalau sama orang yang punya kepentingannya kan itu memang sudah tugasnya begitu ya. Nanti kita kerjasama ya. Berarti di sini penyuluhannya dari pihak luar ya Bapak Ibu ya. Dari pihak luar. Yang selanjutnya disiplin dan pengkondisian sekolah berarti penanaman apa Bapak Ibu? Penanaman disiplin positif. Yuk kita buat apa? Kita nanti akan membuat kesepakatan sekolah. Jadi kalau di kelas itu kesepakatan kelas di sekolah kesepakatan nih bagaimana kalau seandainya ada anak yang suka membuli, harus ada prosedurnya seperti A, seperti B, seperti C, seperti D. Misalkan contohnya panggil dua orang tuanya, setelah itu dilakukan observasi, identifikasi kenapa dia melakukan hal tersebut, latar belakang orang tuanya seperti yang saya lakukan kemarin kepada salah satu anak. Nah prosedurnya dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penanganannya. Yang selanjutnya kantin. Nah ini untuk kantin bagaimana kita sepakat aja? Ada nggak? Akan bentuknya seperti ada. Perlu ada ini perbaikannya berarti perlunya tempat ya. Tempat kantin berarti perlunya adalah tempat kantin untuk berjualan. Bapak Ibu sebenarnya kita sudah menyediakan space di ujung sana untuk berjualan. Silakan sebenarnya pakai aja oleh Bapak Ibu semuanya yang mau berjualan. Oh berjualan gitu. Tapi prosedurnya harus jelas. Sebelum berjualan harus ada tata krama dan sopan santun dulu, minimal izin pihak yang ada di depan, karena kan dia juga yang paling sudah sering berjualan. Ini prosedurnya seperti apa? Apakah mau per kelas? Minggu ini kelas 1, minggu ini kelas 2, atau ditetapkan satu aja penjual? Tapi harus membantu membersihkan lingkungan area sekolah. Kan membantu juga ya Bapak Ibu, betul nggak? Iya. Nah nanti kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang selanjutnya adalah rak buku di setiap kelas. Rak buku itu biayanya lumayan besar ya Bu. Adanya pengadaan berarti tetap aja harus ada yang perbaikan yang harus dilakukan, berarti pengadaan rak buku di setiap kelas. Agar apa sih? Agar aman bukunya terlayap intinya. Kadang-kadang banyak. Ini disebut dengan rak kelas, rak buku bukan Bapak Ibu. Rak buku mah beda ya. Rak buku mah kadang-kadang kalau rak buku itu rak khusus anak. Kalau misalkan ada namanya anak apa, itu rak buku. Rak sepatu juga kita nggak ada rak buku, rak sepatu untuk anak menyimpan di luar. Itu sebenarnya bisa dari infak anak pada saat kas ya. Biasanya ada kas kan Bapak Ibu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Yang selanjutnya papan tulis dan kelas tidak layak wayangnya kalau papan tulis Insya Allah. Tapi kalau untuk kelas yang tidak layak itu adalah pemerintah gitu ya yang urusannya. Tahun depan ya Pak. Insya Allah. Kalau papan tulis harus diadakan ya. Pengadaan papan tulis kelas harus ada ya. Kebersihan dan kesehatan. Nah ini berarti mohon perhatiannya Bapak Ibu, untuk kebersihan dan kesehatan di area lingkungan kita ini berarti harus ada apa ini? Harus ada peningkatan kebersihan dan kesehatan. Kebersihan dan kesehatan ini berarti bisa dibentuknya tim UKS. Kita udah ada belum? UKS. Terus apa lagi? Jadwal piket. Sebenarnya kita sudah berjalan belum Bapak Ibu? Sudah berjalan sudah belum Bapak Ibu? Sudah, tetapi di pembiasaannya yang belum. Berarti di sini perlu adanya kesepakatan untuk pembiasaan.
ada yang komplain sama Bapak Ibu ya. Ini cara mengajarnya ternyata nggak ada ya, nggak ada komplain. Berarti ini cukup dengan metode pembelajaran. Berarti kalau metode pembelajaran Bapak Ibu tinggal meningkatkan mutu Bapak Ibu saja melalui pelatihan ya. Karena tidak ada orang tua, nggak ada komplain. Yang selanjutnya nalar kritis. Nih ada selain nalar kritis ada sopan santun kurang. Kalau sopan santunnya itu berarti karakter dan kedisiplinan kuat. Berarti dibuat apa di sini Bapak Ibu? Dibuat keyakinan sekolah. Dibuat sebuah keyakinan sekolah. Pak, ai keyakinan sekolah itu jawaban baheula naon? Bapak Ibu tenang, ai keyakinan sekolah naon baheula? Mun berkampung rumah jaman kampung rumah tata tertib sekolah mah sekarang mah namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau dinamakan nanti akan muncul kesepakatan sekolah. Ya, Bapak Ibu ya. Itu yang perlu diperbaikinya. Terus anak berkebutuhan khusus ini harus apa Bapak Ibu? Ya apa? Peningkatan apa? Peningkatan kompetensi anak ya. Kompetensi anak dan guru dalam apa Bapak? Menghargai anak yang dari anak yang berkebutuhan Nah, jadi di sini Bapak Ibu sebenarnya untuk pembulian, perhatikan dulu ngobrolnya nanti lagi. Kayaknya seru ya ngobrolnya ya karena banyak tema-tema ternyata menarik ya kalau kita bahas bersama-sama. Nah, jadi nanti peningkatannya itu adalah peningkatan kompetensi guru dan anak dalam memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemarin kan sudah diklat ya, kalau Bapak Ibu punya sudah diklat itu untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi terkadang kita tidak diberikan kompetensi khusus untuk menangani anak tersebut, tidak. Tapi hanya sebatas bahwa oh ini cara mengajar untuk anak yang berkebutuhan khusus, tidak dijelaskan cara mengajar anak yang sulit seperti apa. Anak yang misalkan IQ rendahnya seperti apa, tidak. Ya kemarin itu tidak kan, hanya sebatas bahwa berkebutuhan khusus harus ada di sekolah kita, harus kita ajari seperti anak-anak yang lain. Ya sebenarnya susah ya Bapak Ibu ya, tapi tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha. Yang penting kita harus minimal harus menghargai anak yang ingin sekolah di sini, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jangan sampai dibully, jangan sampai diterlantarkan. Kita berikan pelayanan yang sama kepada anak-anak yang lain, meskipun anak-anak tersebut adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya tanya Bapak Ibu, apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus itu hanya ada di kelas 5 saja? Tidak sama sekali. Anak yang berkebutuhan khusus yang paling sulit justru terdapat di anak kelas 4. Ya kan itu kenapa tidak dimunculkan? Itu anak yang berkebutuhan khusus yang paling karena apa? Karena mendapat memunculkan korban. Nah justru di sini harus dijelaskan di sini anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak yang IQ rendah saja, anak yang terlalu pintar juga berkebutuhan khusus Bapak Ibu. IQ-nya tinggi itu berkebutuhan khusus sama saja. Jadi kalau anak yang pintar yang berkebutuhan khusus mah lempar kena terus di Jepang nanti. Contohnya, tapi di sini nggak ada ya yang pintar IQ-nya tinggi. Kalau misalkan contoh, kamu mah nanti belajarnya sama Pak Manti sendiri, materi-materinya dikasih materinya dari ibu, nanti tugas-tugasnya dari Pak Manti. Belum ada di kita yang seperti itu. Tapi yang kemampuan luar biasa di sini banyak bermunculan. Yang awalnya tidak bisa sama sekali karena saja tiba-tiba muncul. Berarti itu mah bukan anak yang berkebutuhan khusus dalam tanda kutip ini, tidak, tetapi itu hasil dari kerja keras anak dan gurunya. Begitu. Ya, beda dengan anak contohnya nih, matematika tiba-tiba ada anak yang melihat cara kieu cucu tahu jawabannya. Nah, itu anak yang berkebutuhan khusus yang maksudnya. Oke, bukan anak yang paling pintar di kelas, itu anak berkebutuhan bukan ya. Kalau dalam kemampuan rata-rata berarti itu anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Bapak Ibu. Saya save dulu ya, takut hilang. Saya save dulu.
Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah berjalan baik, ada yang terus apa yang perlu dipenguatkan untuk ditingkatkan. Sekarang satu orang saja atau ada yang mau mengungkapkan apa sih yang sudah berjalan baik di SDN Mano dan apa yang harus ditingkatkan. Coba satu orang saja dari orang tua dan dari guru. Berarti dari perwakilan dari guru dan perwakilan dari orang tua. Apa yang sudah berjalan baik. Dari ibu komite juga boleh. Boleh berpikir dulu sejenak 1 sampai 2 menit boleh. Bapak Imamaan. Ada yang mengungkapkan apa yang harus ditingkatkan dan apa yang diberikan penguatan dan apa yang harus ditingkatkan. Silahkan, Mama Kaini, silahkan. Sekarang, ya. Silahkan, siapa? Yang perwakilan orang tua aja siapa? Bu Saris. Ya, Bu Saris mana? Teraksi itu semua. Maksudnya yang itu kan apa namanya yang harus diperbaiki layanannya. Sekarang yang sudah berjalan di sekolah ini, yang sudah baik, yang sudah baik dan udah itu kan dipertahankan gitu loh. Nanti yang perlu diperbaiki bahkan udah ada yang perlu diperbaiki mana. Sekarang yang sudah baik tapi tolong dipertahankan itu apa menurut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk yang dipertahankan dilihat dari mungkin dari anaknya gitu ya. Alhamdulillah udah banyak kemajuan berkat semenjak Bapak di sini dan mohon itu juga untuk dipertahankan dan mungkin bisa ditingkatkan lagi biar anak didiknya yang belum bermunculan dari punya bakat ini jadi terlihatlah apa gitu ya. Itu mungkin dari peserta didik dari sekolah. Di sekolah udah terlihat sendiri gitu ya, udah banyak kemajuan, udah ada pagar dan mungkin tadi juga udah ada perhatian, udah banyak permintaan, banyak sholat dan banyak lagi gitu ya. Mungkin itu tujuannya mudah-mudahan tercapai ke depannya. Gurunya? Iya. Gurunya alhamdulillah sampai saat ini terlihat apa ya? Is the best lah. Bisa membangkitkan apa ya karakter anak-anak yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat. Itu berkat perjuangan guru-gurunya. Yang tadinya mungkin pengalaman sendiri anak saya yang tadinya tidak bisa baca udah bagus udah TK, alhamdulillah kelas 1 udah lancar. Berkat Tuhan ini. Alhamdulillah perlu ditingkatkan lagi mungkin itu dari yang belum bisa baca. Itu aja tangan buat Guru-gurunya menyaris juga. Iya. Orang tua. Iya. Jadi yang paling terpenting adalah menjaga nama baik itu penting ya Bapak. Bapak Ibu kalau misalnya ada sesuatu hal yang mengganjal, kadang-kadang gini ya, ada guru yang seperti ini. Tapi kadang-kadang orang tua itu suka gini, tapi tertutupi kok dengan sikap dengan dengan hal-hal yang lain. Ada guru yang negatifnya di hal apa? Guru itu manusia Bapak Ibu ya. Manusia. Itu nggak akan bisa ya namanya guru itu sempurna kok, seperti malaikat, seperti nabi itu nggak bisa. Pasti ada sisi kurang. Tetapi hebatnya di SD Wano, orang tua yang di SD Wano itu bisa memahami guys. Itu yang saya tidak perlu diutarakan. Karena Bapak Ibu itu memahami. Ada beberapa orang tua yang bicara, Bapak tolong dong, ini ada guru yang seperti A, seperti B, seperti C. Saya jelaskan. Bapak Ibu tahu nggak ibu atau bapak guru itu seperti itu? Ada nggak sisi positifnya? Tolong diungkapkan. Akhirnya diungkapkan. Oh iya, tapi ada sisi positifnya juga ya Pak. Insya Allah masukan dari Bapak Ibu akan saya terima dan saya akan sampaikan kepada guru tersebut. Tapi tolong sekali lagi jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja, sisi positifnya juga harus diungkapkan. Begitu akhirnya tidak lagi yang namanya terjadi bentrokan antara guru dan orang tua. Jadi saya harus berada di tengah Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan itu nggak bisa kalau ada orang tua yang menjelekkan satu guru lalu saya menjelekkan kembali, tidak bisa. Saya harus berada di tengah. Akhirnya saya dirapat guru-guru, nih Bapak Ibu ada yang seperti ini, masukan bagaimana nih, apakah diterima? Diterima sekali Bapak. Saya merasa kalau misalkan ke sekolahnya itu berangkatnya agak kesian
jangan karena A, B, C, D, E, F, G, H. Orang tua memahami kok, gitu ya. Yang penting anak-anak kita jangan sampai terlantarkan dan diberikan kenyamanan. Itu yang paling penting. Nggak bisa memaksa guru, ibu ngajar kayak guru kieu, nggak bisa. Mereka punya style dan gaya mengajar masing-masing. Tidak bisa Bapak Ibu. Paling saya akan bicara, Bu, kalau misalkan mengajar bareng-bareng yuk kita berdiskusi bareng-bareng untuk meningkatkan kompetensinya. Bagaimana sih mengajar yang baik? Pas ternyata ada bisa kok ternyata mengajarnya seperti ini. Coba kalau setiap hari seperti ini Bu, keren. Nah gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi ternyata semuanya itu perlu proses. Tidak bisa kita langsung ke guru tersebut atau langsung ke orang tua tersebut tok seperti apa yang ibu inginkan. Tidak bisa. Karena apa? Karena sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan sudah ada perubahan sedikit. Ya jangan dilihat pengen. Saya mah pengen gurunya seperti Bu Aida semua, seperti Bu Irma semua. Tidak bisa Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa manusia itu memiliki kekurangan, dan kekurangan itu insya Allah kami bersama-sama untuk berusaha memperbaiki. Itu dari guru ya Bapak Ibu ya. Kalau kekurangan dari fasilitas sudah dijelaskan, dari program sudah dijelaskan. Nah, nanti dari semua yang Bapak Ibu munculkan akan muncul sebuah program-program baru. Yang pertama adalah program klinik sekolah SDN Manuk. Keren ya. Wah, tepuk tangan buat SDN Manuk ya. Jadi nanti ada klinik sekolah SDN Manuk. Bapak, kalau misalkan klinik sekolah SDN Manuk, boleh nggak dari luar sekolah misalkan minta diajarin baca tulis? Boleh, ke depannya keren. Misalkan dia di jam istirahat tiba-tiba ada orang tua yang datang, Bapak punten ya anak kami terus SMK sakit-sakit. Aduh, itu pusing. Eta murid jadi penemuan. Ya, betul enggak? Jadi penemuan anak yang sudah SMK daripada malu diajari sama gurunya, dibawa ke klinik SD. Keren. Ya, betul enggak Bapak Ibu? Bapak, saya lagi belum bisa ngaji, datang ke Pak Is. Saya mah daripada malu ke yang lain, saya mau datang ke sekolah, mau belajar ngaji. Aduh, saya udah berderai air mata ya Allah, Pak Is itu ibadah, ibadah yang akan dibawa ajaran Pak Is. Mungkin ada saya seperti minimal bisa dibawa, bisa tahu, bisa sampai Al-Fatihah udah cukup. Ya, itu amal ibadah yang tidak terasa. Yang pertama berarti muncul ya. Yang pertama adalah klinik sekolah. Yang kedua ada apa lagi? Program air bersih. Itu pengadaan air bersih. Yang ketiga, program apa lagi? Itu tadi dari Bu Aida kemejanya rusak. Berarti perbaikan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya adalah dan ada yang dinamakan program bahasa Inggris. Jadi nanti Bu Irma ada juga yang dinamakan dengan program untuk pengenalan bahasa Inggris. Mungkin kalau bicara ya Pak Bu ya, untuk speaking mungkin pengenalan bahasa Inggris anak SD. Anak saya udah kelas 7 Bapak Ibu masuk ke SMP, bisa kenal malu kayak bahasa Inggrisnya. Minimal kalau udah ada pengenalan, minimal untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 ke SMP-nya mau kasih sering bahasa Inggrisnya ya. Yang selanjutnya apalagi nih munculnya program-programnya? Nah, akan muncul apalagi? Yaitu program kelanjutan dari program penjaringan anak yang dinamakan dengan program Heman Kabudak. Ganti sekarang Heman Kabudak dan Heman Guru. Jadi di sini ada peningkatan kompetensi untuk guru-guru. Nah, nanti saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah GP. Di sini ada Bu Aida dan di sini ada Bu Irma untuk berkolaborasi menciptakan pembelajaran yang hebat di kelasnya masing-masing ya. Insya Allah berarti ada program diseminasi untuk Heman Guru. Yang selanjutnya apalagi Bapak Ibu? Ada gerakan literasi. Nah, nanti program-program itu Bapak Ibu semuanya harus dibuat ke dalam akronim. Nah, nanti kita bareng-bareng membuat akronimnya di pertemuan berikutnya ya. Nah, terus ada apa lagi programnya? Tadi ada pengadaan air bersih, literasi, Heman Guru,
kalau Herman Kamuda udah berjalan ya, jadi nggak usah. Terus yang selanjutnya apa? Tadi bahasa Inggris. Terus perbaikan sarana dan prasarana, apalagi pengadaan air bersih. Cukup ya kayaknya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau seandainya tahun depan tercapai atau tidak tercapai, kita akan bertemu lagi. Bapak, tetap ayah pemulihan teh, Bapak canggih sumur teh, Bapak kursi reot masih ada. Berarti nanti kita evaluasi di tahun depan. Nanti pertemuan kita tidak satu kali lagi, Bapak Ibu nanti akan membuat RKP dan RKS bersama-sama apa kebutuhan yang bisa dari dana pos, apa kebutuhan yang nanti yang akan dari infak sekolah. Kita tidak dari orang tua ya Bapak Ibu, yang dinamakannya kita dari infak sekolah saja. Karena yang saya rasakan kalau dari infak sekolah itu, yang saya rasakan dana sosial yang dari orang tua dan semua masyarakat yang ada di Kecamatan Jambara ini adalah bentuknya dana sosial, itu kitanya itu enak mengerjakannya dibandingkan dengan setiap orang tua patungan 200.000 untuk pemagaran. Itu gak enak ternyata Bapak Ibu. Karena apa? Ternyata itu ada rezeki yang tidak halal bagi kami karena tidak ikhlas. Tapi kalau misalkan ikhlas, pas saya lihat tuh pas mengenai miliarin 5.000 rupiah, Ibu, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 15.000 rupiah, ada yang sampai jutaan. Berarti kan kita mengerjakannya juga bagaimana yang kurang itu namanya biarkan Allah yang bekerja untuk mencarikan donasi-donasinya. Allah datangkan. Alhamdulillah sampai pada saat pembakaran itu semuanya juga giring-giring. Bapak paling bisa datang hadir. Bapak paling bisa datang hari itu. Apa coba? Yang depan sudah dipagar, yang ini sudah dipagar semua. Bonusnya apa lagi? Gudang. Gudang itu yang di luar gudang. Itu hebat ya pokoknya. Kita punya tim yang solid sebenarnya. SD Warno ini Bapak Ibu, ini perlu dipertahankan ketika saya tidak ada di sekolah ini. Berarti ini yang harus dipertahankan dan harus terus ditingkatkan di SD Warno. Karena saya sudah sedih kalau misalkan udah berbicara seperti ini. Kenapa? Karena saya perjuangan selama saya menjadi guru dan menjadi kepala sekolah. Inilah perjuangan yang benar-benar saya kerjakan sebagai seorang ASN, sebagai seorang PNS itu sekarang. Kalau dulu ngajar ya udah ngajar pulang, ngajar pulang. Kalau sekarang itu saya tidak memaksa banget tuh gurunya. Wah ini aku ini harus gini. Wah ini dia ngajaran kayak gini. Puisi dia nak repel saya itu. Jadi benar-benar apa ya? Kadang-kadang saya terjun langsung. Ya, mulai saya saya tidak pernah melakukan hal ini loh. Saya tidak pernah. Tapi di SD Warno saya benar-benar disuguhkan dengan guru-guru yang hebat. Apa? Pada awalnya guru-guru mengatakan bahwa saya belajar dari Pak Kaman. Salah. Saya yang belajar dari guru-guru SD Warno. Saya yang belajar. Bukan Bapak Ibu yang belajar dari saya yang belajar. Ada guru yang idealis mengajarnya bagus sekali. Wah saya belajar. Berarti ini harus ditingkatkan ketika saya nanti kalau misalkan ada permasalahan di kelas. Ada guru yang rajin banget bebersih, baik ada di sini. Ada guru yang telaten banget dalam lomba-lomba. Ada guru yang pokoknya di sini itu lengkap Bapak SD Warno ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan lagi melihat dari sisi negatifnya ya. Negatifnya 5% terus kamu beban, usaha 45%. Boleh diungkapkan, boleh, tapi dengan hati-hati. Bangga datang ke sekolah, bangga WA ke saya. Karena di sini juga ada yang pernah WA saya terkait SD Warno ini. Itu saja. Ada yang ingin disampaikan, refleksi ya, Bapak Ibu terakhir ya. Apa yang Ibu rasakan dari pembelajaran kita hari ini? Apa sih yang Bapak Ibu rasakan nih? Apa yang Bapak Ibu rasakannya? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Dari Ibu Komite ya, yang luar biasa sudah hadir tadi bersama kita. Boleh Ibu Komite untuk memberikan refleksi akhir. Sedikit saja ya Pak. Boleh. Ini kan sudah tidak usah daripada saya berhubungan. Ini Pak, dengan kondisi SD Negeri Warno saat ini bisa maju karena apa?
punya driver yang handal, Oh ya Allah. punya nakoda dan awak-awaknya yang hebat. Itu sudah mencakup, sudah cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya kalau misalkan boleh saya mengungkapkan bahwa sesuatu hal itu ternyata nahkoda juga, driver juga, kalau seandainya tidak ada support dari Bapak Ibu semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Berjalan, alhamdulillah kita sekolah menuju ke sekolah yang berkualitas itu disebabkan oleh apa? Kepala sekolah, guru dan orang tua bersinergi menjadi bulatan yang luar biasa, mengekang persaudaraan, tali persaudaraan yang luar biasa sehingga kita menjadi lingkungan yang dicita-citakan oleh sekolah dan oleh kita semuanya. Bapak Ibu, kalau misalnya saya berbicara ini sebenarnya apa yang saya cita-citakan berarti setahun yang lalu saya sudah membuat ini sebenarnya, tapi program pemerintah baru mengadakan ini sebenarnya saya sudah membuat, tapi tidak terstruktur seperti ini prosesnya. Makanya ketika ada ini, wah bersyukur sekali karena itu sudah dilaksanakan oleh saya pribadi. Udah, Ibu? Sedikit lagi Pak. Ya, boleh. Tidak ada gadis yang kata. Iya. Tadi Pak Kepala menyampaikan ada negatifnya tapi tertutup oleh yang positifnya 95%. Iya. Tapi ini bukan berarti kita harus stagnan Iya. yang negatifnya tertutup, Iya. tidak. Tapi tetap yang negatif itu menjadi lebih ditingkatkan mudah-mudahan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bisa 100% ya dia. Ya, mudah-mudahan. Amin. Yuk dulu, ayo kita berjuang. Yang negatifnya kita singkirkan sedikit. Nggak usah langsung Bapak Ibu yang menuju 100%. Kaget nanti saya juga tiba-tiba guru-guru gulingnya guru-guru jadi berubah ke saya gitu ya. Padahal ada yang ingin ditingkatkan. Pelan-pelan aja lah, jangan terlalu tingkat juga. Saya juga takut lah kalau terlalu meningkat terlalu banyak. Step aja. Terima kasih Ibu Komite, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Refleksinya juga sudah saya terima dengan legowo dengan lapang dada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.